Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la nabiya ba'dah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Para permisa dan saudara-saudari semuanya yang saya hormati, salah satu keutamaan keagungan bulan Ramadan selain ada perintah puasa. Nah, ini soal perintah puasa. Kadang-kadang orang mengartikannya sebagai bukan anugerah, bukan bentuk kasih sayang Allah. Seolah-olah itu adalah sebuah beban, bahkan yang menyengsarakan. Padahal hakikatnya Allah Ta'ala menurunkan perintah puasa di bulan Ramadan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yaitu ada peluang di mana kita hanya memindah waktu makan yang siang malam biasanya dibolehkan, hanya pada waktu malam saja. Artinya hanya menggeser waktu makan. Itu dikatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan keikhlasan, ghufira lahu, diampuni baginya yang berpuasa itu ma taqaddama min dzambihi, dari dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita pikirkan, hanya memindahkan waktu makan dari siang malam hanya menjadi malam saja, hanya dalam waktu 1 bulan, bisa menghapus dosa 1 tahun. Bahkan di riwayat Imam Tirmidzi dikatakan wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, diampuni dosa kita. Itu adalah sebuah anugerah dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita semuanya makhluk Allah ini kelak di akhirat mendapat anugerah dakhalal jannah. Nah, itu bentuk kasih sayang, hanya memindahkan waktu makan. Selain itu, ada anugerah yang lebih besar lagi dari itu, yaitu diturunkannya malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Kalau dari sisi makna, ada bisa disebutkan malam kemuliaan, atau bisa disebut malam ketetapan Lailatul Qadar. Dikatakan oleh Allah bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung 1000 bulannya itu sudah 83 tahun. Umur manusia yang mencapai itu sangatlah sedikit. Lah ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Orang yang pas menangi malam Lailatul Qadar kok sedang beribadah, itu dianggap oleh Allah sedang beribadah selama lebih dari 83 tahun. Pertanyaannya sekarang, siapakah orang yang sanggup selama lebih dari 83 tahun beribadah terus-menerus? Misalnya waktu itu kita sholat, karena Ramadan ada juga sholat tarawih, kemudian disambung witir,
apalagi kemudian tadarus Al-Quran, sedekah, mengikuti pengajian dan sebagainya, itu semuanya dianggap seperti kita melakukan hal-hal itu tadi, sholat isya, taraweh dan sebagainya, itu seperti kita mengerjakannya dianggap 83 tahun lebih. Masya Allah, luar biasa. Malam Lailatul Qadar bagi orang-orang yang mengerti tentu menjadi dambaan agar bisa melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, orang-orang sepuh zaman dahulu, para ulama-ulama, betul-betul berusaha untuk mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu. Sementara Allah malah merahasiakannya. Meskipun begitu, para ulama tetap berusaha untuk menggali, mengira-irakan, memperkirakan dengan berbagai amalan ulama itu supaya nanti mendapat isyarah dari Allah, supaya bisa diberi isyarah kapan malam Lailatul Qadar itu. Berbagai pendapat, salah satunya adalah dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berpendapat malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tiap tanggal 27 Ramadan. Dengan dasar bahwa huruf-huruf dalam kata Lailatul Qadar itu berjumlah 9, yaitu lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro, 9. Sementara di dalam surat Al-Qadar yang tadi saya bacakan, kata Lailatul Qadar itu disebut 3 kali dalam surat itu. Menurut pendapat sahabat Abdullah ibnu Abbas, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tiap tanggal 27 Ramadan. Dengan dasar bahwa kata Lailatul Qadar yang terdiri dari 9 huruf, yaitu lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro, Lailatul Qadar, itu disebut dalam surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Nah, 9 kali 3 ada 27. Itu pendapat sahabat Abdullah ibnu Abbas. Di masa beliau hidup, mungkin saja memang Lailatul Qadar selalu turun di tanggal-tanggal itu. Karena sekelas beliau bukan hanya otak-atik gatuk karena jumlah huruf ini dengan ini. Tidak sekelas beliau di zaman itu. Ratusan tahun kemudian, Imam Syafi'i radhiyallahu an mengungkapkan pendapatnya bahwa di masa beliau hidup, Lailatul Qadar lebih banyak jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Sementara yang lain-lain ada yang 25, 21, 29. Kita sebutkan itu banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi oleh karena pengalaman-pengalaman ulama-ulama yang insya Allah waliullah semua itu, kebanyakan kok tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan, maka ulama-ulama sesudahnya memperkirakan juga akhir bulan Ramadan tanggal ganjil. Meskipun itu hanya perkiraan, tetapi kita yakin bahwa di masa masing-masing ulama yang berbeda tahun hidupnya, ada yang selisihnya 200 tahun dan sebagainya, mungkin pada tanggal-tanggal beliau mengungkapkan itulah beliau tahu, karena sekelas-kelas beliau itu ya adalah orang-orang yang ahlul mukasyafah, ahlul ma'rifah, mungkin saja diberi isyarah oleh Allah. Nah sekarang kita tidak tahu kapan sesungguhnya malam Lailatul Qadar. Maka lebih amannya kalau kita itu ingin memperoleh keberkahan, keutamaan Lailatul Qadar,
ya diborong saja semua karena itu rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Dari tanggal 1 sampai akhir kita isi malam-malam Ramadan itu dengan ibadah-ibadah. Baik itu sholat berjamaah Isya, ba'diyah Isya, tarawih, witir, tadarus Al-Quran, ngaji dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan, lakukanlah sepanjang bulan Ramadan, sebagaimana isyarah dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab yang pertama kali menyelenggarakan sholat tarawih bersama-sama di masjid dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan tidak berhenti. Hal ini memang pernah para sahabat ketika pertama kali Sayyidina Umar mengungkapkan hal itu, ada yang mengatakan itu kan bid'ah karena Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Kemudian sahabat Umar bin Khattab menjawab, nikmatil bid'ah hari. Ini adalah bid'ah yang baik. Inilah bid'ah yang menyenangkan. Begitu sehingga akhirnya kita ditantang sebetulnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan anugerah Allah, di mana banyak kemuliaan, seluruh amal ibadah itu ditingkatkan pahalanya, dan dosa-dosa kita insya Allah diampuni dengan hadis Nabi tadi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kemudian tentang sholat taraweh ada lagi sabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Pemirsa dan penonton yang saya hormati, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa mengisi malam-malam kita ini dengan ibadah yang sedapat mungkin bisa kita laksanakanlah. Insya Allah kalau diborong dari tanggal 1 sampai akhir, dipastikan kita akan dapat Lailatul Qadar yang nilai ibadahnya lebih dari beribadah lebih dari 83 tahun. Masya Allah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.